Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد ويا معاشر المسلمين ikhwatal iman, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala. Pada siang hari ini Allah telah memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita dengan berbagai macam kenikmatan, berbagai ragam kenikmatan. Kita semua bisa melakukan di antara salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu melakukan salat Jum'ah, dan kita pun berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga rangkaian ibadah kita, rangkaian salat Jum'ah kita nantinya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam tak lupa kita berikan kepada uswah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mudahkan kita selaku hambanya untuk bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti langkah-langkah beliau, mengikuti jejak beliau sampai nantinya Allah ridha dengan kita dan nantinya memasukkan kita semua ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya khatib mengajak kepada pribadi khatib dan sekalian mengajak kepada para jamaah agar kita senantiasa menguatkan, menambah takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kuat takwa kita kepada Allah, semakin bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mudah pula kita nantinya melakukan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua akan mudah untuk meninggalkan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang sama-sama merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak lama lagi akan datang kepada kita, akan kita temui satu bulan yang mana para ulama telah sepakat tentang kemuliaan bulan tersebut. Bahkan para ulama mereka semua tidak mengatakan bulan mulia, tetapi sepakat para ulama mengatakan bahwa bulan tersebut bulan yang paling mulia, bulan yang termulia untuk kita bisa melakukan ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ialah tamu yang sangat agung, tamu yang sangat luar biasa, tamu yang sangat istimewa bagi siapa yang memang mau menggunakan waktu tersebut. Jadi bagi kita yang ingin mendapatkan keistimewaan dengan melakukan ketaatan yang sedikit, ketaatan yang memang enggak seberapa, tetapi mendapatkan keutamaan, fadilah, pahala yang sangat banyak di sisinya Allah Subhanahu wa taala, maka optimalkanlah, maksimalkanlah dalam rangka beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Itulah tamu kita yang akan datang kepada kita. Bulan yang mulia, bahkan bulan yang termulia yang ada di muka bumi ini, yang Allah jadikan bagi kita untuk bisa mengangkat pahala-pahala di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu diketahui ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan kita, kebiasaan seseorang ketika ingin melakukan sesuatu, kalau yang awalnya belum terbiasa melakukan perkara tersebut, maka mau nggak mau harus ada yang namanya pembiasaan ataupun pemanasan. Jadi orang yang belum terbiasa, misalkan bagi orang-orang yang suka berolahraga, yang dulunya gemar olahraga, lama nggak olahraga, maka ketika ingin memulai olahraganya kembali, maka wajib ada yang namanya pemanasan. Orang yang mau pingin melakukan olahraga main bola, misalkan, ketika pingin main bola ini, maka ada yang namanya pemanasan. Apa gunanya pemanasan ini? Pemanasan dilakukan agar kita semua bisa rileks, bisa nyaman ketika datang permainan yang kita lakukan. Begitu pula ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya momentum kita, bulan yang sangat mulia, bulan yang akan mendongkrak pahala-pahala kita, maka mau nggak mau, kalau kita semua pingin gampang, pingin mudah untuk melakukan ketaatan di bulan Ramadan, maka mau nggak mau wajib ada yang namanya pemanasan. Jadi nggak tahu langsung semangat ketika Ramadan. Kalau biasanya nggak ada pemanasan, biasanya panasnya itu, semangatnya itu hanya 1 sampai 2-3 hari. Inilah yang menjadi realita, yang menjadi kenyataannya. Banyak ketika awal-awal Ramadan mereka semua semangat untuk ibadah, sholatnya semangat, ngajinya semangat, puasanya semangat, iya. Tetapi setelah beberapa hari berlalu dari bulan-bulan Ramadan ini, dari hari-hari Ramadan ini, maka apa yang terjadi? Mereka semua lambat laun meninggalkan kebiasaan di awalnya. Yang tadinya sholat jamaah jadi nggak sholat, yang tadinya sholat taraweh nggak jadi sholat, yang tadinya membaca Quran jadi nggak baca Quran, yang tadinya melakukan banyak sekali ketaatan di awal-awal Ramadan, mereka semua lupa dengan ketaatan. Bahkan yang paling miris, mereka semua tidak lagi melakukan puasa. Kenapa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa'ala? Kenapa mereka semua dengan gampangnya meninggalkan perkara-perkara ini? Padahal kita tahu ini semua
ketaatan yang dilakukan pada bulan Ramadan ini adalah momentum untuk kita bisa mendapatkan pahala yang sangat besar di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa ala, maka di sini kita mengetahui bahwasannya ketaatan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini memerlukan yang namanya pemanasan. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Salafuna soleh, orang-orang yang soleh pada zaman dahulu, mereka semua juga melakukan banyak pemanasan sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi mereka semua, orang-orang terdahulu, para ulama terdahulu, ketika sebelum datang Ramadan, mereka semua sudah menyiapkan dirinya, mereka semua sudah memanaskan dirinya untuk bisa beribadah dengan semangat pada bulan Ramadan. Maka di antara contohnya, Rasulullah SAW sering sekali memperbanyak puasa pada bulan Ramadan, pada bulan Sya'ban. Jadi bulan yang paling banyak dipuasai oleh Rasulullah SAW selain bulan Ramadan ialah bulan Sya'ban. Di antara dasarnya Ibnu Rajab mengatakan, kenapa Rasulullah SAW memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban? Agar menjadi pembiasaan ketika datang bulan Ramadan. Jadi Rasul mengajak kepada kita selaku umatnya agar kita membiasakan dahulu. Sebelum datangnya Ramadan, kita sudah memanaskan diri kita, membiasakan diri kita dengan ketaatan yang ada di dalam bulan Ramadan. Begitu pula yang lainnya di antara ulama-ulama salaf. Mereka semua mengatakan bulan Sya'ban ini, mereka katakan ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya bulan Sya'ban ialah syahrul qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Kenapa dikatakan Sya'ban ini menjadi bulan qurra? Kenapa? Karena ini adalah pemanasan buat mereka semua untuk berjumpa di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ialah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan suatu statement atau suatu perkataan yang mana beliau mengatakan, lamma kana Sya'banu kal muqaddimah li Ramadan. Dikarenakan bulan Sya'ban ini kal muqaddimah, sebagaimana pendahuluan, sebagaimana pemanasan li Ramadan, untuk bulan Ramadan. Jadi Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya Sya'ban yang kita miliki ini, hari-hari yang tinggal beberapa hari ini adalah muqaddimah, adalah pendahuluan buat kita, pemanasan buat kita untuk berjumpa dengan yang namanya bulan Ramadan. Syuri'a fihi ma yusra' fi minar fi Ramadan qasyami wal qiraati. Maka disyariatkan pula di dalam bulan ini, yaitu bulan Sya'ban, apa-apa yang disyariatkan di dalam bulan Ramadan, qasyami seperti puasa, wal qiraati seperti membaca Al-Quran. Inilah yang saya katakan tadi. Di antara para salaf itu mereka semua membiasakan puasa, biasa baca Quran. Kenapa? Karena pemanasan buat mereka semua agar berjumpa dengan bulan Ramadan. Liyahsulat ta'ahuba litalaqiyar Ramadan. Agar mereka semua kenapa melakukan puasa, melakukan baca Al-Quran, membiasakan amalan-amalan di bulan Sya'ban? Apa alasannya? Apa dasarnya? Liyahsulat ta'ahuba, agar mereka semua mendapatkan kesiapan, mendapatkan jiwa yang siap litalaqiyar Ramadan, untuk berjumpa dengan yang namanya bulan Ramadan. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Sya'ban yang kita miliki ini,
yang kita ada di dalamnya ini ialah bulan pemanasan untuk kita bisa berbahagia, bisa mudah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika datang bulan Ramadan. Beliau melanjutkan, wa tartadun nufusu, maka ketika kita semua sudah membiasakan amalan-amalan yang ada pada bulan Ramadan, kita biasakan pada bulan Sya'ban, maka tartadun nufusu, jiwa itu akan terlatih, jiwa itu akan menjadi biasa. Bidzalika, dengan perkara yang telah kita lakukan, ala taatir rahman, atas taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pelajaran besar buat diri kita semua. Kalaulah memang kita mau mengoptimalkan atau punya keinginan mau mengoptimalkan bulan Ramadan, maka biasakan dahulu membiasakan ketaatan pada bulan Sya'ban. Karena kalau kita sudah membiasakan pada bulan Sya'ban, kita sudah memanasi dengan ibadah-ibadah pada bulan Sya'ban, maka datang bulan Ramadan kita pun akan terlatih ataupun terbiasa. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mudah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang sangat mulia ini, sehingga dengan hilangnya habisnya bulan Ramadan kita semua mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ibadallah, ittaqullaha la'allakum turhamuna wa la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Ikhwatal iman, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita semua mengetahui bahwasannya bulan Sya'ban yang kita miliki ini bulan yang mana Rasulullah SAW mengatakan pada bulan Sya'ban ini banyak manusia yang mereka semua lalai melakukan banyak ketaatan di bulan Sya'ban. Kenapa mereka semua manusia lalai dengan bulan Sya'ban ini? Karena memang kita tahu bulan Sya'ban ini didahului dengan yang namanya bulan Rajab dan selanjutnya diakhiri dengan yang namanya bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban ini di tengah-tengah antara dua bulan yang mulia. Bulan Rajab ialah bulan haram, bulan Ramadan ialah bulan yang sangat mulia. Maka dari sini para manusia, Rasulullah SAW mengatakan bulan Sya'ban memang bulan yang mana banyak di antara manusia lalai melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa? Karena mereka semua mengatakan, menganggap bahwasanya Sya'ban ini bulan yang enggak mulia. Padahal itu semua salah. Bulan Sya'ban ialah muqaddimah buat kita. Bulan Sya'ban ialah pemanasan buat kita untuk bisa meraih kemudahan dalam rangka ketaatan kepada Allah di bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita ini meremehkan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini kita biarkan saja tanpa ada pemanasan buat diri kita, tanpa ada pembiasaan diri kita, maka ini nanti menjadi masalah besar ketika datangnya bulan Ramadan. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang salaf yang mengatakan, Amr bin Qais, beliau pernah mengatakan, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Jadi Amr bin Qais beliau mengatakan, tuba, sungguh beruntung sekali, liman aslaha nafsahu, bagi orang-orang yang mau memperbaiki dirinya. Jadi orang-orang yang mau memperbaiki dirinya, baik meninggalkan dosa-dosanya atau menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalkan kemaksiatannya, menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan, sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi orang-orang yang sudah membiasakan, orang-orang yang memperbaiki dirinya, yang tadinya bermaksiat enggak jadi maksiat, yang tadinya malas beribadah, malas sholat jamaah, malas ngaji, malas zikir dan yang lainnya jadi semangat, maka mereka lah orang-orang yang nantinya beruntung ketika datang bulan Ramadan. Kenapa mereka semua beruntung? Karena mereka semua dengan kebiasaannya, dengan perbaikan yang ada dalam dirinya sebelum datang Ramadan, maka orang tersebut akan terbiasa melakukan ketaatan pada bulan Ramadan. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jumpakan kita dengan bulan yang mulia, dan Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang dengan datangnya bulan Ramadan ini Allah berikan ampunannya kepada kita semua, dan Allah mudahkan kita dalam rangka memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا عزيز يا غفار الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا وشفيعنا المختار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salam.